Gue perhatiin terakhir nih developer selalu ngasih jam ya di kamar tidur ya. Ya. Buat ngukur apa itu ya? Jangan ketawa kamu. Hai, jumpa lagi sama kita di Arsitektur Indonesia. Hari ini ngejawab pertanyaan lo semua yang nanyain rumah terjangkau di daerah Jabodetabek. Nah, kita lagi ada di Jababeka. Lo tahu nggak Jababeka apaan? Gue juga baru tahu tadi gue nge-google, ternyata Jababeka itu adalah Jawa Barat, Bekasi. Nah, ini ada dua rumah di sini yang mau kita review. Rumahnya compact, harganya affordable banget buat lo yang lagi nyari rumah untuk invest atau rumah pertama lo. Kenapa ini cocok banget buat invest? Nanti kita terangin. Kita masuk ke dalam rumahnya ya. Sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, kita bahas dulu fasadnya ya. Namanya juga rumah yang terjangkau ya. Jadi fasadnya dia nggak ada material-material yang istimewa. Dia cuma main cat aja. Cuma pemilihan catnya oke, lo bisa lihat di sini. Dia ngambil warna abu-abu, sedikit hitam sama putih. Hitamnya strip begitu. Dimainin fasadnya cuma maju mundur plesteran aja supaya kelihatan tetap beda. Tapi menurut gue cukup oke lah. Karena kan juga harganya terjangkau. Jadi tentu lu juga nggak bisa ngarepin material-material yang keren banget kan. Cuman dia ngakalinnya itu menurut gue udah cukup lah. Kita lagi ada di bangunan yang tanahnya 30, bangunannya 36 meter persegi. Nah, ini yang paling murah tentu dong. Nah, ini lu bisa lihat ya di sini ya. Di sini nih ada dia pakai tanaman pintoy nih. Lo tau tanaman pintoy ya? Tanaman pintoy itu adalah tanaman yang bisa lo ganti sebagai penggantinya rumput. Dia gampang banget untuk berkembang biak, tanaman yang mudah untuk dipelihara. Yang di sini lo bisa lihat, di sini ada peace lily. Peace lily ini bagus, cuman dia minta air banget. Jadi lo mesti rajin nyiram tanamannya supaya bunganya tetap ada. Nah, kalau dia ada layu, lo siram air, dia langsung berkembang lagi. Nah, kalau yang ini namanya tanaman kepang nih. Nah, ini gampang lah nyarinya, banyak di daerah-daerah di jalan-jalanan yang jual tanaman. Ini juga banyak dijual di pasaran. Nah, lo satu tips buat lo semua, kalau lo milih tanaman, lo boleh pilih tanaman yang ada di sini nih. Kenapa? Karena kalau developer udah milih satu tanaman, itu berarti tanamannya nggak ada yang susah dikerjain. Nggak ada yang susah dirawat, jadi pasti udah gampang-gampang semua untuk dirawat. Nih contohnya nih, ini namanya pisang-pisangan nih. Ini bentuknya tropis banget, ngetren sekarang, dan gampang banget ngerawatnya, dan dia gampang beranak. Jadi lu beli sedikit, lama-lama bisa jadi banyak. Nah, kita udah masuk nih ke dalam rumahnya teman-teman. Nah, ini ada ruang buat tamu lah ya, buat lo santai-santai di sini ngajak temen lo. Nah, di sini sebenarnya konsepnya lumayan bagus. Ini yang di sini ada bronze mirror yang dikasih bevel kotak-kotak begini. Itu ngebikin rumah ini kelihatan lebih mewah dan berguna untuk ngebesarin ruangan ini. Kaca itu kan fungsinya untuk ngelebarin ruang. Nah, di bawahnya itu ada sofanya nih. Ada sofa di sini, di bawahnya ini untuk storage. Cuman menurut gua modelnya agak kurang nih. Soalnya atau mungkin di sini lebih bagus dikasih laci aja sekalian, jadi lebih rapi. Karena kalau lo pakai storage model kayak begini, kalau lo nyimpen yang nggak rapi, tetap bisa kelihatan. Nah, di bagian sini, di bagian dindingnya ini ada wall panelnya nih. Wall panelnya itu dari HPL, satu warna putih, satu warna coklat muda. Bagus banget, motif kayu. Dikasih sama dia di sini lampu putih buat ambience. Kalau gua sih nggak terlalu suka warna putih. Kalau lo tim putih apa tim kuning nih? Nah, boleh nih komen di sini ya. Karena kalau menurut gua warna kuning itu ngebikin ruangan lo lebih hangat. Nah, kalau di sini ini ada panelnya. Yang menarik dari panel ini kan ada yang gue bilang nih push button. Nah, ini dipencet. Di sini dia naruh buat tempat apanya? Tempat panel listrik. Kalau lo sekarang dapurnya warna putih, ya kan? Biasanya kan harus dicat pakai duko. Itu kan harganya mahal, teman-teman. Nah, kalau ini diakalinnya pakai apa? Pakai HPL putih yang glossy. Nah, di model-model di sininya juga ini model coak ya. Nah, jadi kelihatannya itu dia lebih clean. Nah, kalau ininya nih top table ya, ini lucu nih. Dia pakai resin nih kelihatannya. Warna abu-abu kayak gini, solid.
Kalau dapur lo udah ekonomis, pakai HPL putih kayak gini, habis itu udah pakai top table warna abu-abu dari resin kayak gini, jangan sampai lo nggak pakai kompor tempel kayak gini nih, karena kompor tempel kayak gini ngebikin dapur lo itu kelihatan lebih modern dan menarik. Sekarang kita lihat nih di sini ya. Kalau di sini ini pakai IKEA nih, IKEA Vintrop, masih ada mereknya kawan-kawan. Nah ini buat gantungan panci aja standar. Nah ini ada lagi nih. Kalau lo bikin dapur itu jangan lupa nih di sini lo kasih stop kontak supaya nanti lo bisa taruh apa rice cooker atau lo bisa taruh microwave. Kalau menurut gua sih tips dari gua lebih baik lo kasih stop kontaknya lebih dari satu biar nggak bertumpuk. Karena barang-barang dapur itu kan pasti listriknya cukup besar kayak microwave segala macam. Nggak bagus kalau untuk ditumpuk-tumpuk listriknya. Lebih baik lu minta dari awal stop kontaknya itu ada banyak sama arsitek atau desainer interior lo. Nah di sini lo bisa lihat ini ada lemari es kecil. Jadi ini kan lo dilihat nih ruangan di sini kan kalau bisa lo lihat ya dia ini cuma ruang tamu doang sama dapur. Nah di mana meja makannya? Nah meja makannya kayak gini teman-teman. Ditarik kursinya begini. Ini diangkat begini, habis itu bisa ditarik begini. Jadilah lu bisa makan di sini. Nah, teman-teman kalau udah bikin furniture multifungsi kayak gini jangan lupa nih, kayak begini nih. Ukurannya bener-bener pas sama badan. Ini ukuran segini berapa sih yang pas? Menurut data arsitek, buku data arsitek, lebar untuk orang jalan itu adalah 80 cm. Nah, kayak gini kan enak nih pas. Jadi lu ketika gini lu mau masak, mau nyuci, lu serve begini, sirkulasi lo enak. Nah ini jadi teman-teman ketika mulai ngedesain itu harus mulai mikirin ukuran-ukuran seperti kayak gini. Kalau teman-teman punya dapur, ingat nggak yang episode-nya teman gue tuh, yang anak arsitektur juga, si Arga. Nih episode yang ini nih. Nah dia itu di bawahnya itu kan pakainya apa? Pakainya beton dikasih keramik. Nah kalau ini enggak nih, ini dia ngasih di sini lo bisa lihat. Ini pakai stainless. Nah, kenapa sih dipilih stainless? Karena lo bayangin ya teman-teman, ketika lo ngepel, kan kena begini-beginian ya. Itu ngebikin HPL-nya satu cepet kotor, nomor dua cepet rusak kena air dari si pelnya itu. Kalau pakai stainless gini, aman. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih top table-nya, bukan top table bro. Kalau top table itu ada di dapur. Ini top dari tangganya, pakai kayu solid teman-teman. Nah, di bawahnya ini tetap dikasih keramik sama dia. Kenapa? Satu, supaya ketika lo ngepel nggak cepet kotor. Nah ini kayu solid ini emang selalu beda ya daripada HPL ya. Perasaannya tuh selalu lebih mewah gitu. Ya tentu ada harga ada rupa. Harga kayu solid kan lebih mahal. Cuman ya ini emang bener-bener tampilannya tuh kalau lo ada di sini bukan lihat di video emang bener-bener berasa teksturnya bener-bener kayu. Jadi nggak bohong-bohongan, keren sih menurut gue. Nah ini kalau di sini ini inspirasi juga buat lo ketika lo punya satu tangga kayak gini. Ini di sini dikasih besi hollow 4x4, buat di sini 2x4 nih, warna putih aja. Nah, ini gue suka nih. Kenapa? Dia pakai cat glossy. Nah, zaman sekarang itu suka banyak orang yang pakai besinya itu dicat doff kan. Nah, gue kurang setuju tuh sama itu. Kenapa? Karena kalau cat doff itu lo pegang begini cepet kotor. Kalau ini glossy, dia lebih nggak cepet kotor. Nah, di sininya sepatunya ini yang biasa di bawah ditaruh di atas. Ini gunanya buat nutupin ketika lo udah ngebobok si tembok ini. Jadi semuanya tetap kelihatan rapi. Nah ini sekarang kita udah ada di bagian atasnya. Ini gua ada kritik nih kalau di lantai 2. Railingnya ini, lubangnya ini jaraknya terlalu besar. Jadi ngebikin anak kecil masih bahaya. Cuman ini kan masih bisa nanti lo ngomong sama developernya untuk minta dikecil-kecilin. Supaya lebih aman. Nah akan lebih bagus lagi nanti kalau lo beli rumah ini. Di bagian atas ini lo kasih kayu nih. Nah, jadi akan kelihatan lebih mewah. Yuk kita masuk ke kamar utama nih teman-teman. Karena lahannya yang terbatas, tentu juga kamarnya nggak terlalu besar. Tapi buat tidur 2 orang, suami istri udah enak sih menurut gue. Walaupun di situ nggak ada kakinya ya buat apa jalan. Jadi lo begini langsung aja lo tidur ke sini. Pencahayaannya bagus, gue suka banget karena satu ceilingnya tinggi dan ada jendela-jendelanya yang banyak di sini. Jadi rumah ini bisa dibilang cukup hemat energi. Walaupun rumah lo dengan lahan terbatas dan kompak,
lo tetap harus bikinin satu tempat rias buat bini lo nih, ya nggak? Karena ketika lo ngebikin satu tempat rias di kamar tidur lo, itu artinya lo udah ngebikin bini lo seneng. Jangan lupa kalau meja rias itu lo tetap harus ada lampunya, supaya pas ngerias bini lo tetap seneng. Nah, di sini warna yang dipilih warna hijau. Di sini dikasih 3 lukisan. Habis itu di sini, nah di bagian sininya teman-teman bisa lihat nih. Namanya juga kamar tidur zaman sekarang kan. Kamar tidur zaman sekarang harus ada apa? Harus ada TV-nya, ya kan? Nah, ini TV-nya ditaruh di sini pakai wall panelnya warna coklat muda. Di sini dipadu warna putih. Ada jam ya. Gue perhatiin terakhir nih developer selalu ngasih jam ya di kamar tidur ya. Ya. Buat ngukur apa itu ya? Jangan ketawa kamu. Jadi ini di sininya lo bisa lihat nih. Ini dia pakai bronze mirror yang di bevel nih. Nah, kita ada di kamar anaknya nih sekarang. HPL itu ternyata bisa ditaruh buat macem-macem. Contohnya kayak gini nih. Ini ngebikin kamar anak lo kelihatan lebih ceria dan modern gitu. HPL kayak gini, ini cuma didobelin doang. Ini ada satu HPL, di sini ditambahin lagi satu HPL, ada jaraknya kayak gini. Nah, ini bisa jadi inspirasi juga nih buat kamar-kamar anak lo atau bahkan kamar lo. Nah, karena menurut gue lucu sih ini. Kalau lo punya kamar anak yang luasnya nggak terlalu besar, lo bisa manfaatin tempat tidur tingkat kayak gini nih. Nah, di bawahnya ini dikasih buat meja belajar. Gue tahu nih, ini belinya di IKEA. Jadi ketika lo sekarang pengen ngebikin satu tempat tidur yang di bawahnya itu ada tempat belajar ya, lo harus berpikir ketika lo duduk di sini pun kepala lo nggak mentok. Nah, lo bayangin kan, siapa tahu anak lo juga tingginya kayak gua nanti ya kan. Jadi lo mesti mikirin juga ketika lo ngebeli barang-barang untuk kamar tidur. Nah, di sini bagian kamar mandinya. Jadi kalau lo bisa tahu di situ kamar utama, di sini kamar anak. Di sini kamar mandinya. Kamar mandinya oke lah, dia ada showernya sama ada klosetnya. Ya, menurut gue cukup oke. Cuman sayangnya ya, kenapa sih lu nggak mau nambahin sedikit ke atas itu ubinnya biar kelihatan lebih mewah dan lebih bersih kamar mandinya gitu. Kalau teman-teman di rumahnya itu pengen pakai downlight, tapi terkendala karena si plafonnya itu sama atasnya lagi itu jaraknya sedikit. Kalau downlight kan lo tahu dia mesti 30 cm, 25 cm kedalamannya. Lo bisa pakai model yang kayak gini nih. Ini model downlight terbaru nih. Jadi kesannya tetap flat kayak si downlight, tapi dia makan ruang di atas plafonnya sedikit gitu. Nah, kita sekarang udah ada di rumah yang lebarnya 6. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Ini yang gue bilang tadi nih. Ini ada pintoy sama rumput Jepang ya. Nah, jadi pintoy itu kalau gue sih lebih suka pintoynya itu disebar langsung, tapi kalau dibikin begini juga bagus nih. Jadi dia jadi variasi. Pintoy itu kalau pagi-pagi ya, dia tuh ngeluarin bunga yang warna kuning-kuning. Nanti kalau malam bunganya layu, tapi besok pagi bunganya keluar lagi warna kuning. Nah, di developer ini ada satu hal yang gue suka. Dia pakai batu candi nih teman-teman di sini. Batu candi, habis itu dicampur sama grass block. Nah, di grass block ini fungsinya apa? Jadi lo tetap dapat ijo-ijo dari rumput, tapi bisa lo pakai untuk lewatin sepeda motor atau sepeda. Teman-teman, ketika lo punya rumah, ya kan, lo bisa kasih kaca mati nih kayak di atas gini. Nah, jadi lo bisa pentokin dia langsung ke plafon lo, dikasih kaca mati gini daripada lo cuman bikin pintunya segini. Kenapa? Supaya cahayanya banyak yang masuk ke dalam rumah lo. Ini juga pakai kusen aluminium, jadi udah pasti anti rayap lah. Di sininya dia pakai HPL. Nah, HPL itu gue selalu bilang kalau ada garis-garis ini namanya adalah tali air. Nah, begitu lo masuk ke rumahnya, kita langsung disambut sama ada ruang tamu nih di sini. Nah, di sini ada kabinetnya nih, kabinet sama di sini ada tempat buat listriknya. Cuma beda ya, kenapa ya? Kalau di rumah yang sebelah itu dikasih satu penyelesaian arsitektur yang baik gitu, dikasih panel kayu, habis itu baru ditutupin ininya. Kenapa di rumah ini enggak? Padahal rumah ini yang ukurannya lebih besar. Nah, ini di sini taruh panel TV sama dia. Nah, ini sih sayang ya, kurang cocok nih warnanya. Di sini juga kayaknya arsiteknya suka banget pakai bronze mirror yang ada bevelnya.
Jadi kalau teman-teman tahu nih, bronze mirror itu harganya lumayan oke, mahal ya. Jadi kalau misalnya lo kasih bevel kayak begini lebih mahal lagi. Tapi itulah, ketika lo ngeluarin uang lebih, lo bisa dapat variasi yang lebih menarik gitu. Nah, di bagian sini ada tempat buat apa nih? Tempat buat belajar kali ya, tempat buat desktop gitu ya, kayak semacam laptop di sini. Bisa lo taruh di sini. Nah, di sini ada ruangan buat penyimpanan nih. Di sini bisa dipakai buat naruh sapu, naruh pel, naruh pengki, semua di sini. Namanya juga rumah yang compact. Mesti ada meja-meja yang multifungsi kayak gini nih. Nah, sama kayak tadi yang di sebelah, dia pakai HPL, di sini dikasih ambalan, sama keramik Metro. Cuman waktu itu gue dikoreksi sama temen-temen di kolom komentar, dibilang keramik Subway gitu. Mungkin lebih terkenal juga dengan nama keramik Subway. Ini yang mahal nih teman-teman, ada bevelnya soalnya. Kulkas ukurannya pas. Nah, ini yang gue bilang selalu sama teman-teman. Ketika lo ngebikin dapur, lo harus beli dulu kulkasnya. Supaya apa? Supaya ukurannya itu pas nih, lo lihat nih. Ini ukurannya pas banget nih, kulkasnya segini ukurannya, dapurnya segini, dia bisa masuk begitu. Jangan lupa ya, selalu dikasih jeda di sini karena kulkas itu kan panas. Jadi kalau lu bikinnya terlalu mepet, salah. Ntar lu udah beli kulkas mahal-mahal, jadinya malah rusak. Kan lu kesel juga jadinya. Makanya itulah sinergi yang perlu antara lu dan desainer interior lo. Nah, lo tahu nggak ini di sini ada lukisan yang floral kayak begitu. Ini lagi ngetren nih teman-teman. Tapi kalau menurut gue lebih baik lo nanam sendiri nih. Misalnya kayak lo naruh monstera di sini, ditaruh di ujung di sini kan masih kelihatan bagus. Jadi ini adalah meja yang bisa berfungsi untuk meja rias lo atau juga berfungsi sebagai meja belajar di kamar lo. Nah, ini ada inspirasi juga yang menarik sama buat lo teman-teman. Ini kan dikasih kaca di sini, kaca tipis aja. Itu gunanya apa? Gunanya adalah supaya meja lo ini nggak cepet kotor atasnya. Itulah kenapa orang zaman dulu selalu ngasih kaca di atas mejanya. Dan itu menurut gue masih works banget sekarang. Supaya meja lo akan kelihatan selalu awet. Kalau di sini ada lemari-lemarinya. Ini gue yakin lemarinya ini adalah lemari beli jadi. Jadi ketika lo punya satu rumah yang buatan developer dan developernya itu pede sama layout ruangannya, dia bisa aja naruh lemari-lemari yang langsung jadi kayak gini nih. Mungkin IKEA nih kayaknya ya. Kebanyakan sih IKEA gue lihat. Nah, jadi ukurannya itu udah fit gitu. Karena lebar ruangan ini udah pas. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini di situ ada jendelanya, sama jendelanya luas gitu. Jadi ketika lo sekarang punya fasad bangunan yang miring begitu, keuntungannya adalah lo bisa nambahin kaca yang bentuknya miring juga di atas begitu, yang fungsinya untuk nambah cahaya yang masuk ke dalam kamar lo. Di situ ada meja bulat buat set table-nya. Sama di sini lo bisa lihat. Jadi ketika teman-teman pengen beli jadi pun juga sebenarnya ada tempat tidur yang bawahnya udah ada storage-nya kayak gini. Itu fungsinya adalah ketika lo punya ruangan yang terbatas, lo tetap bisa nyimpen barang dengan baik. Nah, ini kelihatannya dibuat seolah-olah kamar anak perempuannya ya. Kenapa begitu? Karena warna pemilihannya adalah pink dan hijau toska. Ini warna yang menurut gue feminim, tapi kelihatannya modern banget. Sama nih, lo bisa lihat kan. Jadi dia juga beli bangku-bangkunya juga senada dengan warnanya. Nih kalau bisa lo lihat begini, jadi warnanya tuh bener-bener matching banget gitu teman-teman. Nah, di sini ada yang menarik lagi. Jadi ini adalah triplek sebenarnya teman-teman. Triplek dipotong-potong begini, ditempel, dikasih jarak kayak gini. Jadi sekarang akan ada tali air begini. Habis itu dicat tembok. Nah, ini juga bisa jadi inspirasi buat lo supaya tampilan kamar lo itu lebih menarik lagi nih. Sampai dibikin di atas-atas begini kan, di plafonnya juga ditambahin. Nah, di lahan yang terbatas kayak gini, lo harus nyari satu meja belajar yang ada storage lebihnya. Seperti kayak gini nih. Nah, ini kalau lo pengen bikin satu meja belajar, lo harus minta bolongan kayak gini, namanya grommet. Nah, di antara dua kamar ini ada kamar mandinya. Cuman yang menarik adalah di sini kamar mandinya ada jendelanya. Nah, itulah teman-teman, ketika lo bikin kamar mandi jangan lupa ya sirkulasi udara yang baik untuk kamar mandi lo.
Nah, kita udah sama Pak Erik nih dari Jababeka Residence. Jadi Pak Erik ini adalah GM marketing corporate-nya Jababeka Residence. Yuk kita tanya-tanya yuk. Ini kan lagi zaman COVID, jadi gue yang pakai masker nih. Pak Erik harus kelihatan dong, ya kan? Iya dong, ya? Kan salah satu aja. Okay. Pak Erik, ini kita mau nanya nih. Apa aja sih kelebihan dari Jababeka Residence? Kalau kita bicara dari sisi lokasi, malah lokasinya ini kan kita letaknya kan di Sport City Extension. Ya, jadi Sport City Extension itu bagian dari satu mega cluster Sport City yang total 34 hektar. Yang dimana ada commercial, ada residential, ada mixed use, dan juga ada sport facilities. Nah, yang menariknya ini, kenapa kita kasih nama Sport City? Karena Sport City itu kan gini, bayang nggak? Yang namanya klasternya 34 hektar. Tapi ruang terbuka hijau buat orang olahraga itu sampai dengan 7.600 meter. Dimana orang bisa main skateboard, orang bisa main basket 3-on-3, orang bisa main futsal, bisa jogging. Jadi benar-benar waktu kita mendesain ini, kita nggak kepikir, oh ini bakal menjawab kebutuhan masyarakat. Tapi kan ternyata pandemi, semua orang mencari matahari kayak yang kita lakuin sekarang gini kan. Jadi alangkah bagusnya kita bisa dapat satu mega cluster. Jadi selain di cluster Rotterdamnya sendiri ada saung-saung yang kita bisa bekerja, kita bisa jalan pagi, kita bisa menikmati burung-burung berkicau. Tapi di fasilitas yang umum pun dari clusternya ada 7.600 meter persegi yang dimana itu ruang terbuka hijau. Oh banyak ya, besar sekali ya. Belum, belum lagi kalau kita bicara gini kan, orang bilang kan, oh itu kan berarti fasilitas di clusternya ataupun di mega clusternya. Tapi kan saya nggak mungkin work from home dulu. Ada kalanya saya perlu ke Jakarta. Nah ini justru yang menarik banget. Sport City sendiri itu nanti akan menjadi jalur tembus menuju ke jalur Pantura. Berarti ini nanti kalau kita jalur Pantura ini dari Sport City dari Rotterdam itu tinggal naik ke atas langsung ketemu stasiun kereta api Lemah Abang. Yang ini nyambung sampai dengan mau ke Manggarai, Duku Atas. Jadi kalaupun mau ke Jakarta itu kita bisa naik kereta of course dengan memperhatikan protokol kesehatan. Belum lagi kalau kita bicara dari sisi kirinya Sport City itu nanti juga cuma 5 menit. Itu yang nanti kita harapkan akan menjadi TOD City-nya kita. Yang dimana ini akan benar-benar menjadi real TOD. Dimana orang itu bisa istilahnya apa ya, kereta api, LRT, MRT, kereta api cepat, monorail, semua itu connect di sana. Jadi kebayang nggak? Cuman dengan harga 370 jutaan, cuman dengan cicilan 2 jutaan itu bisa dapetin semuanya. Kesehatannya dapat, konektivitasnya dapat, desainnya kekinian. Jadi kalau ngundang orang kan kita juga foto-foto juga kita nggak malu-maluin kan. Ya kayak kita lagi sekarang syuting di sini deh. Jadi kan nggak malu-maluin. Jadi ya bikin keren lah gitu, bikin bangga lah. Jadi memang Jababeka Residence itu cara kawasan kita kan konsepnya cukup berbeda dari developer yang lain ya. Kalau developer yang lain tuh banyak sekali membangun kawasan bagus banget, asri banget, dengan fasilitasnya, dengan infrastrukturnya. Tetapi memang dulu banyak kan developer membangun di pinggiran kota Jakarta, tapi ekonominya masih berpusat di Jakarta. Intinya penduduk-penduduknya masih kerjanya kayak di Sudirman Tamrin dan yang lain-lain. Nah kita itu dari tahun 89 yang kita bangun terlebih dahulu tuh kawasan industrinya dulu nih. Jadi kita bangun kawasan industrinya dulu, kita bikin dengan 5.600 hektar, 2.000 pabrik. Sampai sekarang kita ada 1,2 juta penduduk. Itu beneran mas. Jadi 1,2 juta penduduk itu di Jababeka aja. Terus tenaga kerja kita 730.000, ekspatriat kita tuh 10.000 mas. Jadi kalau misalnya tadi Mas Hilman sempat misalnya ngopi-ngopi nggak di sini? Oh iya sempat kan. Mungkin kayak ngeliat di kiri kanan ada orang ngomong annyeonghaseyo, konnichiwa. Itu bukan ibu-ibu kebanyakan nonton drakor. Jadi itu benar-benar orang Korea asli. Jadi memang benar karena kan dasarnya kita nih foundationnya kita kawasan industri. Baru dari tahun 89, baru tahun 2017 kita bangun yang namanya Jababeka Residence. Jadi intinya pada saat demandnya sudah besar terlebih dahulu, captive marketnya sudah gede, baru kita keluar residentialnya. Nah tapi memang sekarang kan kita sudah bertransformasi menjadi satu kota yang lebih lengkap. Jadi di sini dalam arti kan, Mas tadi juga sempat lihat kan kita ada Living Plaza Mall juga yang salah satu yang terbesar ya. Terus juga kita seperti rumah sakit juga ada 3 rumah sakit. Kayak sekolah kita juga punya yang namanya Santo Leo, Al Azhar, BPK Penabur, Presiden University sendiri 5.000 mahasiswa, banyak dari mereka juga datang dari negara-negara asing. Terus belum lagi kita bicara coffee shop yang independen, salon-salon independen. Jadi memang ya saya rasa kita nih udah bertransformasi menjadi one whole complete city gitu. Dan bahkan kedepannya memang kita harapkan memang kita ini menjadi pusat dari TOD-nya dari seluruh kawasan Timur Jakarta gitu. Jadi ya memang ya kita sudah bertransformasi sekali lah gitu mas. Jadi bisa dibilang nih dengan kayak gini, kalau orang beli rumah di sini itu pasti
pasti investasinya bagus karena emang penduduknya benar-benar banyak ya. Benar-benar banyak, dan ini saya ngomong ini istilahnya bukan karena saya ini GM Corporate Marketing Jabeka Residence. Kan saya sendiri juga tinggal di Jabeka Residence. Jadi saya ngerasa di sini kita tinggal di sini, fasilitasnya semua lengkap, udaranya bersih, benar-benar saya dari kerja, dari yang namanya sekolah, dari yang namanya rumah sakit, dari mall, semua kita sudah ada lengkap di satu kota ini. Oke. Kalau gitu sekarang kita kan lagi ngebahas spesial buat Rotterdam nih, Pak. Bener. Apa sih istimewanya kalau orang tuh harus beli di Rotterdam ini? Oke, nah tadi kan Mas juga sempat bilang kan pakai masker karena sekarang di zamannya pandemi gitu kan. Nah memang Rotterdam itu satu produk yang kita keluarin tuh khusus banget. Jadi istilahnya gara-gara waktu itu kan kita lihat, oh ini lagi pandemi nih sekitar bulan Maret April nih. Kita mesti bikin satu terobosan baru yang dimana bisa menjawab kebutuhan. Ya jadi contohnya kan gini kan, perhatiin deh kan lifestyle misalnya 2019 deh, kita nggak usah terlalu lama lah. Misalnya tahun lalu, Mas misalnya kita kalau bangun pagi kita ngapain sih? Kita pasti langsung buru-buru mandi, langsung nyalain mobil, kalau nggak panggil kendaraan online, langsung buru-buru kantor. Tapi perhatiin deh, sekarang kan orang hidupnya sekarang beda, Mas. Orang sekarang bangun pagi, dia langsung jogging, dia langsung cari udara pagi, udah gitu dia ke rumah, dia langsung mandi, langsung sarapan, terus kerjanya ngapain? Buka laptop, dia langsung kerja di rumah, work from home. Nah jadi memang Rotterdam ini kita juga perhatiin, oke kita mesti bikin satu produk yang menjawab permasalahan. Berarti apa? Rumahnya itu kita bikin kompak sekali. Tadi Mas juga sempat lihat bahwa furniture-nya kita bikin very functional, jadi orang bisa sambil mau makan, terus udah gitu bisa diganti fungsi untuk dia laptop, jadi zoomable house kalau sekarang. Nah terus juga kalau kita bilang juga kan dengan taman-taman terbuka hijau, seperti contohnya di sini Mas juga bisa lihat kita kayak displaynya kita bikin ada kayak kandang burung, ada saung-saungnya. Nanti kenyataan emang klasternya bisa seperti itu. Jadi orang pun bekerja tuh bukan cuma zoomable home tuh dalam arti bukan WFH, bukan work from home, tapi juga WFG, work from garden. Jadi orang bisa kerja ada koneksi wifi yang kencang di gardennya. Jadi benar-benar rasanya kayak di Eropa, kayak di Rotterdam gitu. Jadi ya ini benar-benar suatu yang menjawab apa ya namanya ya, setelah zaman new normal. Bahkan saya bisa bilang harganya pun juga harga new normal gitu loh. Oke, jadi itu ke teman-teman yang kepengen punya rumah yang ngikutin zaman new normal nih, kita nggak tahu pandemi kapan berakhir ya. Jadi ini cocok banget karena lo bisa kerja di taman segala macam. Nah itu semuanya lengkap. Nah sekarang kita pertanyaan terakhir nih masih Bapak nih ya. Pasti lo pengen tahu kan apa? Bonus-bonusnya apa sih kalau kita beli rumah ini, sama ada diskon-diskon spesial nggak Pak? Nah jadi yang bikin keren banget ya sebenarnya ini gini. Harga ini harga yang tidak pernah kita keluarkan dan juga tidak akan pernah kita keluarkan. Yaitu harga kita tuh untuk yang lebar 4 ya, tipe bangunannya itu 36, untuk tanahnya 30, kita starting dari harga 370 juta. Yang dimana segala sesuatunya tuh serba 2 juta. NUP-nya 2 juta. Cicilan DP-nya 2 juta. Terus juga yang namanya nanti begitu KPR pun juga, cicilan KPR pun juga cuma 2 juta. Jadi ini bisa dibilang masuk ke kantong untuk orang yang bahkan gajinya 10 jutaan pun bahkan mungkin di bawah masih bisa masuk gitu. Jadi marketnya ini suatu yang sangat-sangat menjawab untuk new normal inilah. Gitu. Belumnya kalau kita bicarakan orang sering mikir kan, aduh 370 juta mungkin dapat rumahnya rumah yang B aja gitu kan. Tapi kalau kita perhatiin di sini rumahnya bukan rumah biasa-biasa aja. Tadi Mas juga sempat lihat kan, kita juga istilahnya kayak meja kan tadi udah included kan. Sinknya ada included, di mana mejanya itu kita bisa lagi mau dipakai kita bisa keluarin. Kita lagi nggak mau pakai kita bisa lipat. Terus belum lagi kita perhatiin deh dengan desain yang warna-warnanya yang udah kekinian banget lah. Jadi warnanya juga warna-warna pastel. Jadi meskipun compact kesannya luas, kesannya homey. Belum lagi kalau Mas perhatikan tadi yang bikin menarik sekali adalah apa? Ceilingnya kita tinggi banget, itu sampai dengan 4 meter. 4 meter, terus sampai dengan juga namanya jendela-jendela. Jadi ini bisa dibilang apa ya? Orang tuh bisa dapat segalanya lah gitu. Oke, sekian wawancara kita sama Pak Erik. Kalau lo tertarik, pengen tahu lebih jelas tentang rumahan ini, lo bisa hubungin di sini nih nomor teleponnya gue taruh ya. Oke, sampai di sini dulu episode kita yang kali ini. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, dan share video ini. Oh iya, kita juga punya Instagram. Bantu follow ya Instagram kita di Arsitek Indonesia. Ciao.